Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita masih dipelihara, dilindungi dan diberikan anugerah kesehatan oleh Tuhan kita ya. Tak terasa di tahun 2021 ini kita memasuki bulan Februari, dan di bulan Februari ini bulan yang sangat spesial karena selain ada hari Valentine juga ada hari Imlek saudara. Namun kali ini Imleknya mungkin berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita biasanya pada ngumpul-ngumpul, tapi gak bisa saudara karena situasi keadaan ini. Tapi satu hal yang saya yakin dan percaya, sekalipun kita gak bisa kumpul dengan keluarga, saudara-saudara handai taulan yang lain, tapi ada satu hal yang kita masih bisa bertemu dan kita masih bisa bertemu dan berkumpul, yaitu beribadah, memuji, menyembah Tuhan seperti hari ini. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita sama-sama sebelum memulai ibadah ini, saya ajak kita berdoa dulu yuk. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan yang penuh rahmat dan kasih. Tuhan yang selalu hadir bersama kami, dan Tuhan yang selalu ada di dalam setiap hidup kami. Kami sadar Tuhan, situasi keadaan pandemik ini masih terus harus kami hadapi, masih belum berlalu. Terlebih lagi di tengah-tengah sukacita kami, khususnya Tuhan ingin menyambut hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat indah, yaitu hari Imlek Tuhan. Namun situasi keadaan ini tidak memungkinkan seperti kami lakukan tahun-tahun yang lalu. Ada batasan Tuhan, ada kesulitan, ada tantangan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah sulit untuk kami temui. Engkau Tuhan tidak pernah terhalang untuk kami temui. Karena Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap hidup kami. Tak terbatas ruang dan waktu. Dan kami mau menikmati Tuhan di bulan Februari ini. Sekalipun dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya Tuhan yang tak terbatas. Itulah yang menjadi sumber sukacita kami. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Sehingga kami tetap bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, dan kami hadir, kami datang pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan kami, sang sumber kebahagiaan hidup kami. Kami siap bersukacita meninggikan Tuhan kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang siap memuji bersorak-sorai bagi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, haleluya. Ni hao ma. Yang saya tahu cuman kalimat itu saudara. Sama satu lagi saudara. Cu Yesus I wo, Cu Yesus I ni. Nah, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Kalau Yesus cinta kita, Yesus cinta kita semua. Saya yakin dan percaya Tuhan, itu sudah cukup untuk kita bisa menikmati segala berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Ya, ini bulan menjelang Imlek saudara. Ini adalah musim semi. Biasanya banyak sekali kita berkumpul dengan keluarga. Tapi situasi yang tidak memungkinkan, kita tetap menghormati pemerintah dan menjaga protokol kesehatan. Jadi mau tidak mau saudara, kita harus membatasi untuk jumpa dengan keluarga. Tapi sekali lagi seperti kita berdoa tadi, tidak ada alasan untuk kita tidak menjumpai Tuhan kita. Amin. Karena dialah yang menjadi sumber berkat kita. Bukan alam, bukan lingkungan, bukan situasi keadaan alam, tetapi si yang punya alam. Itulah sumber sukacita kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin saudara. Dalam Yesus kalau kita hidup bersama dengan Dia tak kenal musim. Seperti firman Tuhan berkata, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah pada musimnya. Sekalipun dalam situasi pandemik, situasi yang sulit, tapi saya yakin dan percaya bersama Yesus kita pasti menikmati berkat-berkatnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan kita. Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang dahsyat. Bertepuk tangan semua yuk. Mari katakan bersama-sama yuk dengan iman. Tuhanku hebat. Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya
menjadi baik. Yang percaya sama-sama katakan yuk. Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukan orang pilihannya bersama para bangsawan. Sekali lagi mari sama-sama katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukan orang pilihannya bersama para bangsawan. Katakan, kau Tuhan, kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Lagi-lagi katakan, Engkau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Sekali lagi yuk katakan, kau Tuhan, kau Tuhan. Dia Allah yang sanggup, amin. Sanggup untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Oh, oh, oh. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Mengubah air menjadi anggur manis bagiku. Oh, oh. Mengubah ratap jadi tarian indah bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Air bisa menjadi anggur, ratap kita bisa menjadi tarian. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama saudara. Kita yakin dan percaya keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan terus dan terus tetap ada dan terus akan terjadi bagi setiap orang yang mengasihinya, bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkannya. Kita yakin dan percaya kita akan sanggup untuk melewati situasi keadaan apapun karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dia yang telah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan yang sudah pernah menolong kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Dia juga akan terus menolong kita selama hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari katakan lagi. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan
sepanjang hidupku, dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyak hal yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari menikmati keajaiban Tuhan, sama-sama katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sekali lagi yuk, sama-sama katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Yuk semua yang percaya katakan, banyak hal yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyak hal yang telah Kau buat dalam hidupku. Mari kita bersyukur dan kita terus memuji nama Tuhan kita. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari lagi yuk, katakan dengan sungguh-sungguh, banyak hal yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyak hal yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Dengan apa ku dapat membalas? Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, dengan apa ku dapat membalas? Ya Tuhan, membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang menikmati keajaiban-Mu. Kami telah menikmati segala kasih setia-Mu. Kami telah menikmati semua pertolongan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan.
segenap hati kami, segenap jiwa kami. Haleluya. Segala pujian kami, segala hormat kami bagimu. Menikmati kasih-Mu, kami genapi rencana-Mu. Kami hidup dalam janji-janji-Mu Tuhan, dan kami akan lihat keajaiban-Mu ada di dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Dengan iman kita, mari kita naikkan pujian ini kembali. Banyak hal yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Lagi yuk katakan. Banyak hal yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Oh, dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah. Yuk semua sama-sama lagi dengan semangat, sama-sama katakan yuk. Haleluya. Banyak hal yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku mau memuji nama-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Saudara-saudaraku, kembali tak terasa hampir 1 bulan kita lalui di tahun yang baru ini. Kita akan mengakhiri bulan Januari dan mengawali bulan Februari. Karena itu pada ibadah ini kita akan dibarengi dengan ibadah perjamuan kudus. Saya mengajak saudara setelah kita memuliakan Tuhan untuk mendengar firman. Kali ini firman Tuhan berkaitan dengan isu saat ini di mana vaksin Sinovac yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya sudah disuntikan menjadi banyak pembicaraan, bukan hanya di kalangan umum tapi juga di kalangan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan dan warga negara yang baik, saya berkewajiban untuk memberikan penjelasan khususnya kepada jemaat saya sendiri. Oleh sebab itu kita mulai lebih dahulu dengan berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih memperoleh kesempatan. Tiap-tiap minggu sahabat Tuhan kami beroleh waktu untuk bisa duduk di kaki Tuhan sambil memuliakan Tuhan dan mendengarkan berita firman, mendengarkan
kehendak-Mu, perintah-perintah-Mu, wejangan-Mu, nasihat-Mu, supaya kami makin berkenan kepadamu Tuhan. Kami memohon Roh Kudus membantu hamba, membantu kami sekalian jemaat Tuhan untuk mengerti apa yang kami dengar dari berita firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati, kami membuka telinga, kami fokus konsen pada pemberitaan firman saat ini setelah kami memuliakan Engkau dengan pujian. Biarlah seluruh persembahan yang kami sampaikan kepadamu menyukakan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas apa yang kami perbuat bagi gereja Tuhan, bagi ladang Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian bertema antara vaksin, khususnya yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah adalah merek Sinovac buatan Cina, antara vaksin dan tanda antikris. Tentu tanda antikris hubungannya dengan microchip atau microchip. Ya, chip yang kecil yang ditanamkan pada tangan dan dahi seorang. Kita akan membahas ini karena vaksin ini telah menjadi isu yang melebar. Berkali-kali saya mendapatkan WA, tulisan-tulisan, artikel-artikel yang kelihatan nampaknya mereka ragu dengan vaksin ini, mereka berniat untuk tidak divaksin. Nah, untuk itu saya coba menjelaskan. Apakah betul vaksin khususnya Sinovac yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini ada hubungannya dengan antikris? Nah, sebab itu tema firman hari ini membahas tentang vaksin dan tanda antikris. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, adanya vaksin yang telah diciptakan dan diproduksi oleh negara-negara seperti Cina, Jerman, Rusia, Amerika sebetulnya adalah jawaban dari doa kita yang selama ini kita panjatkan. Bukankah kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya ada solusi, ada jalan keluar dari pandemi yang sudah menahun ini, ya sudah setahun ini. Nah, Tuhan izinkan negara-negara besar memproduksi vaksin ini untuk memutus mata rantai pandemi yang telah berjalan lama, agar kita boleh kembali pada kehidupan normal. Vaksin ini adalah salah satu dari doa-doa yang kita panjatkan, atau salah satu jawaban dari doa yang kita panjatkan. Pemerintah sudah ambil keputusan membeli dan menerima vaksin Sinovac dari ciptaan atau produksi Cina dan disuntikkan khususnya kepada tenaga medis dan pimpinan-pimpinan negara yang berada di garda depan lebih dahulu, supaya mereka bisa bekerja leluasa tanpa dicengkram oleh ketakutan dan kekhawatiran atas penularan. Dan itu sudah berjalan Bapak Ibu. Sangat menjadi teladan bahwa presiden kita telah menjadi contoh pertama disuntiknya vaksin Sinovac itu di hadapan halayak ramai melalui media massa. Saudaraku, pemerintah sudah berjuang, kita semua tahu, sekuat tenaga dan mengeluarkan begitu banyak dana, dan saya mendengarnya ratusan triliun untuk mengatasi pandemi ini, untuk mengatasi roda ekonomi di tengah bangsa ini. Tentunya saudaraku, atas pengorbanan pemerintah ini sudah seharusnya kita semua mendukung program pemerintah, khususnya program vaksinasi ini. Saudaraku, janganlah mudah terpengaruh oleh isu yang buruk. Jangan cepat terpengaruh. Membaca jangan langsung percaya. Gunakan akal budi. Gunakan rasio yang benar. Gunakan akal sehat. Jadi setiap kali membaca sebuah isu, tanyakan, benarkah berita ini? Adakah buktinya? Adakah sumber yang benar? Harus begitu. Gunakan akal budi yang baik. Saudara, jangan terpengaruh oleh isu buruk tanpa bukti. Yang menyatakan begini, katanya vaksin Sinovac khususnya adalah alat setan, alat antikris. Karena pada saat menyuntikkan vaksin itu ada microchip yang ditanamkannya. Wah, itu berita yang tidak berdasar Bapak Ibu sekalian. Vaksin itu ternyata berbentuk cairan, tidak ada microchip di dalam vaksin itu. Anda sudah sendiri melihat pada saat presiden disuntikkan di depan istana oleh vaksin tersebut.
Dibuka lebar-lebar, diperlihatkan kepada halayak ramai. Jadi tidak ada microchip di dalam vaksin itu. Jadi tidak benar berita itu. Jangan percaya hoax tentang vaksin. Ada yang mengatakan setelah divaksin tertular, lalu kemudian meninggal. Tidak benar, tidak ada bukti itu. Ya, kemudian ada orang berkata kalau sampai terpaksa atau dipaksa pemerintah divaksin, kalau nggak vaksinkan katanya ini dan itu, ya. Setelah divaksin nggak apa, biarkan ya minum air kelapa, nanti vaksinnya akan luntur sendiri. Nah kan itu artinya orang tidak berniat untuk divaksin. Kalau memang seseorang tidak mau divaksin, ya cari vaksin sendiri, dikasih gratis dengan murah, tanpa bayar maksud saya. Ya, pemerintah sudah bersusah payah, sudah dijelaskan tanpa resikonya, tidak ada bukti bahwa orang yang divaksin mengalami penularan dan kemudian meninggal. Nggak benar. Ya, jadi jangan percaya dengan berita tadi. Jangan ikuti juga minum air kelapa. Itu niat yang tidak baik. Vaksin katanya lebih daripada itu adalah sarana dari program antikris, ya, yang dilancarkan oleh kuasa setan. Itu pun gak benar. Jemaat Tuhan jangan mudah percaya dengan berita seperti ini. Lalu ada lagi mengatakan ketika aku berdoa, nah ini seorang suster lagi, ya, perawat. Akhirnya perawat ini meninggal. Saya dengar kesaksiannya, saya melihat fotonya, saya melihat videonya. Dikatakan waktu saya berdoa, saya mendapat ilham dari Tuhan. Ketika saya tahu besok atau lusa akan divaksin, karena seluruh tenaga medis harus divaksin, saya tidak alami damai sejahtera. Nah, ukurannya bukan damai sejahtera, saudara. Kebenaran itu bukan pada damai sejahtera. Kebenaran itu pada bukti, pada uji klinis. Dia berkata, Tuhan mengilhamkan aku supaya tidak menggunakan vaksin itu. Akhirnya suster itu tertular, sudah tertular dengan COVID pun tetap tidak mau dirawat. Meninggal ujung-ujungnya ibu bapak. Jadi dengan baik-baik saudaraku, jangan mudah terima berita hoax. Mari kita coba teliti, ya, karena salah satu ayat menjadi sumber masalah atau isu buruk ini adalah Wahyu pasal 13. Salah satunya ayat yang ke-16 yang mengatakan begini. Iya, nah ini antikris nih, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Anda perhatikan Bapak Ibu sekalian, diberi tanda pada tangan kanan dan dahi. Sementara vaksin Sinovac disuntikan pada lengan tangan atas. Jadi tangannya saja udah nggak benar. Bukan tangan kanan disuntikan, bukan di sini, bukan juga di dahi disuntikannya. Disuntikannya pada tangan kanan atau tangan kiri. Jadi udah nggak benar ini saudara. Tetapi ayat ini mengatakan nanti katanya ada sebuah chip yang kecil ditanamkan di tangan kanan dan di dahi seorang berdasarkan Wahyu 13. Ini ayat yang ke-16. Mari kita teruskan. Nah, penafsiran microchip ini bersumber tadi pada Wahyu pasal 13 ayat 16. Ya. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah tanda yang dituliskan oleh kitab Wahyu tadi itu di dahi dan di tangan kanan adalah sungguh-sungguh pengikut Kristus atau orang-orang tebusan Tuhan? Kenapa? Karena dalam kitab Wahyu ternyata kalau sudah selidiki, pemberian tanda itu terjadi pada ayat yang berbeda, pada orang yang berbeda. Nah, sebab itu kita mesti teliti. Saya mungkin bisa mengatakan bisa pengikut antikris, bisa juga orang-orang kudus Tuhan. Mari kita perhatikan dan kita buktikan. Apakah vaksin dan microchip itu sendiri? Nah, saya akan uraikan dengan bahasa saya, diterjemahkan secara sederhana supaya jemaat semua gampang mengerti. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, yang dimatikan, sehingga tidak lagi menjangkiti dan mematikan lagi. Setelah virus itu dilemahkan dan dimatikan, dibuat sedemikian rupa, ya, dibuat sedemikian rupa untuk membentuk kekebalan pada tubuh manusia terhadap suatu penyakit atau terhadap sebuah virus tertentu. Itu namanya vaksin. Nah, pemberiannya itu bertahap. Bisa sekali ada merek-merek tertentu, sekali suntik sudah selesai.
Ada merek-merek lain itu 2 kali secara bertahap. Seperti Sinovac ini dilakukan 2 kali. Dalam vaksin yang kita sudah saksikan, tidak ada microchip, tidak ada microchip. Sedangkan microchip itu sendiri adalah alat teknologi. Atas kemajuan teknologi di dunia ini, maka dibentuklah chip yang kecil. Nah, chip ini menyimpan data pribadi. Jadi kalau seseorang punya chip, ditanamkan di dalam tangannya atau di bawah kulit tangan atau di dahi, di dalam chip yang kecil itu yang seperti gabah besarnya, ya, di dalamnya ada data. Data apa? Pertama, data tentang kesehatannya. Umpamanya si A diberikan chip, di dalam chip itu ada data. Dia itu punya penyakit bawaan apa, mamanya, ya, pernah alami sakit apa, nah, makan obatnya apa saja. Jadi berhubungan dengan data-data kesehatan, ya, berhubungan dengan darah juga. Si A itu golongan darahnya golongan darah A, B atau AB atau O. Jadi satu kali kalau si A nanti kecelakaan umpamanya, dan kebetulan di tengah jalan membutuhkan donor darah, tidak perlu lagi harus diambil darahnya, dicek lagi, enggak, dilihat aja chipnya di tangannya, disentuhkan ke salah satu alat, ditentukan atau ditemukan, oh golongan darah A, langsung ambil darah A, ditolongnya si A di kecelakaan itu tanpa harus berlama-lama, maka selamatlah nyawa orang itu. Nah, itu salah satu kegunaannya data yang ada di microchip. Kedua, ya, yang ketiga adalah untuk mendata kekayaan seorang. Jadi dalam chip yang kecil itu tersimpan data. Dia punya villa di mana, mobilnya berapa, dolarnya berapa, kekayaannya berapa, itu ada. Dan itu menjadi privasi buat orang itu sendiri. Dan sekaligus sebetulnya chip itu menjadi alat beli. Jadi kalau Anda bawa uang tunai, bawa kartu kredit, ya bisa dirampas orang kan, disalahgunakan seseorang. Nah kalau pakai chip nggak bisa karena data pribadi. Jadi ketika seseorang ingin membeli, dia tinggal tempelkan di pemindai saja. Dia bisa beli dan jual. Dan di beberapa negara maju sudah menggunakan chip ini Bapak Ibu. Kemudian demi keamanan. Umpamanya sesuatu tempat itu sangat rahasia. Tidak boleh sembarang orang masuk. Dengan adanya chip, anggota rahasia itu bisa menggunakan pemindai sehingga ia bisa masuk keluar dengan mudah. Tapi orang yang tidak menggunakan chip yang tersebut atau chip itu tidak bisa masuk ruang yang sudah diamankan. Nah itulah kurang lebih kegunaan microchip saudaraku. Beda sekali kegunaan dengan vaksin, jauh sekali berbeda. Lalu dari ayat tadi kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 ada tanda Pak. Tanda itu katanya ya kan namanya penafsiran. Katanya adalah chip yang ditanamkan di dahi, chip yang ditanamkan di tangan kanan. Nah apa arti tanda itu sesungguhnya? Apakah tanda itu sungguh-sungguh berbentuk benda fisik seperti chip, atau tanda itu simbolik, hanya simbol-simbol saja, atau dengan bahasa lain kiasan? Nah itu kan jadi pengetahuan baru buat kita Bapak Ibu. Ayo kita teliti. Tanda di perjanjian lama, tanda yang pernah juga dipraktekkan oleh umat Israel. Dituliskan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9. Firman-Nya berkata begini. Harusnya juga engkau mengikatkannya. Kalau ini mengikatkannya, bukan menyuntikkannya. Pada atau sebagai tanda pada tanganmu. Nah kan sama toh? Ya. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kayak apa tanda itu? Ya. Nah, ini kebetulan saya bawa bendanya nih. Ini tanda. Jadi diikatkan pada dahimu. Jadi orang Israel itu mengikatkan tanda ini di dahinya. Lalu tanda ini di pintunya atau di pintu gerbang. Dua benda ini yang namanya mesusa dan tefilin Bapak Ibu, isinya di dalamnya adalah hukum Taurat. Jadi di dalam mesusa ada gulungan hukum Taurat. Di dalam tefilin diikatkan di kepala juga gulungan hukum Taurat. Nah sekarang menjadi pertanyaan,
Untuk apa? Ya, diikatkan pada dahi dan pada tangan kanan. Nah, saya sederhanakan saja. Ternyata Tuhan itu memberikan perintah secara simbolik. Tuhan mau diikatkan di dahi. Diikatkan di dahi, ibu bapak. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu diingat. Kalau bisa seumur hidup. Diikatkan, kalau diikat di sini kan dekat dengan kepala. Jadi gampang nih tiap kali lihat tefilin, ingat firman Tuhan. Tiap kali lihat tefilin, ingat firman Tuhan. Jadi diikatkan pada dahi supaya ingat firman Tuhan. Kalau diikatkan pada tangan kanan supaya melakukan. Ya, jadi sekali lagi, diikatkan di dahi supaya diingat hukum-hukum Tuhan, diikatkan ya pada tangan supaya dipraktekkan, dilakukan. Nah, kalau diikatkan di pintu gerbang, di pintu rumah supaya keluar masuk pintu rumah kita, keluar masuk kota kita, kita mengingat firman Tuhan. Jadi kata lain, di mana saja kita mengingat firman dan mempraktekkan firman. Itu maunya Tuhan. Tapi oleh bangsa Israel dibuat jadi fisik, ibu bapak. Dibuat mesusa, dibuat tefilin. Jadi sampai sekarang di Israel, bangsa Israel tiap-tiap sabat itu pergi ke tembok ratapan menggunakan tefilin ini untuk terus sembahyang berdoa. Seharusnya tidak perlu. Karena ini hanya simbol saja yang Allah berikan kepada umat Israel. Supaya mengingat firman dan melakukan firman, keluar masuk pintu rumah dan kota. Mengingat firman Tuhan itu. Jadi tanda yang dituliskan dalam ulangan pasal 6 itu bukan hurufiah atau harfiah, bukan sungguh-sungguh, tapi berbentuk simbol atau simbolik. Tuhan maunya umatnya mengingat firman siang dan malam. Seperti Mazmur berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mulai loncat ke perjanjian baru. Bagaimana dengan tanda di dahi seseorang? Apakah sebagai lambang antikris? Mari kita perhatikan. Apakah itu berbentuk fisik atau simbolik? Mari kita juga perhatikan. Menurut Wahyu pasal 17, ayat yang kelima, yang tertulis demikian. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia besar, yaitu Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah, Anda baca ayat ini. Apakah betul seorang yang diberikan tanda pada dahinya, yang memberikan dahinya itu adalah seorang pelacur? Bukan begitu maksudnya. Tapi ini adalah simbol dari Babel yang melawan Tuhan. Babel besar yang didalangi oleh setan, penuh dengan pelacuran kotor dan kekejian perbuatannya. Itu maksudnya. Ya. Jadi perempuan disebutkan dalam Wahyu 17 ini adalah simbol dari kenajisan seorang pelacur kotor. Seorang yang haus darah pada orang-orang kudus yang bertindak kejam dan sering kali membunuh orang-orang pilihan Tuhan. Babel besar yang dituliskan di dahi itu adalah biang pelacur. Yang menciptakan agama palsu. Yang memanipulasi umat-umat Tuhan. Melakukan ilmu sihir dan nujum. Melakukan segala yang haram, ya, melakukan kejahatan dan kebejatan hidup, dan akhirnya mereka adalah kepala dari berhala-berhala yang ada pada zaman itu, dan sifat mereka, perbuatan mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Sementara dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, nah ini tanda-tanda antikris juga dituliskan demikian. Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Nah, apakah saudara setelah membaca ayat ini betul-betul akan muncul binatang seperti itu? Keluar dari bumi, tiba-tiba bumi goyang,
gempa, lalu tanahnya mengeluarkan ledakan, keluar seekor binatang bertanduk dua seperti domba, tapi suaranya seperti naga. Binatang apa saudara yang begitu di bumi ini? Nggak pernah ada. Nah, ini simbol Bapak Ibu. Kitab Wahyu ini banyak membicarakan simbol. Jadi ini simbol. Kita perhatikan lebih jauh lagi ya. Lalu ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Binatang ini menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuni menyembah binatang pertama tadi. Lalu lukanya yang parah telah menjadi sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ayat 13. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi ini dengan tanda-tanda yang heran yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Nah, ini agama palsu nih, untuk menghormat binatang yang luka oleh pedang itu, namun tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara hidup dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Menurut ayat ini, bagaimana gambaran saudara? Teruskan lagi. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, nah, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda tadi. Ya, tanda binatang itu atau bilangan binatang itu. Dan yang penting dipahami adalah barang siapa yang bijaksana, baik ia mengingat dan menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan itu adalah 666. Kalau melihat ayat ini, maka kita boleh mengatakan bahwa antikris itu adalah seorang manusia. Manusia yang telah berbelok dari Allah, manusia yang sudah murtad, yang suka menyembah setan. Lalu setan memberikan kuasanya kepada manusia itu. Dan manusia itu memiliki cap atau bilangan manusia itu 666. Jadi 66 itu bilangan manusia yang diberikan kuasa oleh setan. Sehingga manusia itu menjadi antikris, melawan Kristus. Tetapi supaya dapat menipu, memanipulasi banyak manusia, antikris itu coba meniru, menjelma atau memalsukan. Nah, seperti ayat 11 mengatakan, ia seperti seekor domba bertanduk dua. Nah, ini kan menggambarkan seperti Yesus, anak domba Allah. Tapi suaranya seperti naga. Suaranya nggak bisa dikibuli. Penampakannya bisa dia tiru, ya. Dan kemudian dia memberikan tanda pada tangan kanan setiap orang untuk menjadi anggotanya. Tangan kanan dan pada dahinya. Setan, si Lucifer itu memberikan kuasa kepada oknum antikris ini untuk melakukan apa? Nah, supaya manusia ini tertipu, maka antikris itu melakukan show, melakukan kesembuhan secara ajaib oleh kuasa setan, menurunkan api dari langit. Masihkah engkau ingat saudara-saudaraku, nabi siapa yang melakukan pembuatan ini? Elia. Ya, dia meniru Yesus, dia juga meniru nabi-nabi yang dahsyat. Dia turunkan api dari langit. Lalu dia memberikan nyawa, ayat 12 sampai 15, kepada patung yang sudah dibentuknya, yang pada awalnya patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, diberikan nyawa oleh antikris sehingga patung itu hidup seperti layaknya makhluk hidup. Betapa menakjubkan kuasa antikris itu. Tidak heran nanti pada akhir zaman banyak orang-orang tertipu oleh kuasa palsu ini. Antikris atau setan ini memberikan tanda pada tangan kanan setiap orang yang menjadi anggotanya dan pada dahinya dengan angka manusia 666. Begitulah ayat 18 sebagai penutupnya. Nah, itulah tanda-tanda
atau tanda yang diberikan oleh antikris kepada setiap orang yang menjadi anggotanya. Pertanyaan saya, apakah tanda itu betul-betul berbentuk microchip atau simbolik? Sekarang saya teruskan. Sekarang kalau tadi tanda pada antikris, ternyata tanda pada dahi itu bukan hanya disematkan oleh antikris. Tuhan Allah pun menyematkan tanda untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang pilihannya pada dahinya juga. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita berbicara ada tanda di dahi, itu tidak berarti antikris. Bisa saja itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Apa dasarnya? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Wahyu pasal ke-7 ayat ke-3 mengatakan begini. Katanya, janganlah, kata Allah kepada malaikat-malaikatnya pada saat meterai dibukakan. Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami pada dahi mereka. Ternyata yang menyematkan suatu tanda pada dahi bukan cuma antikris, juga adalah hamba-hamba Allah oleh Allah sendiri berdasarkan wahyu tadi. Pasal 7. Ya, tanda ini sebetulnya diberikan Allah kepada umat Israel dan orang kudusnya sebagai milik Tuhan yang terpilih di masa sengsara itu. Wahyu pasal 9 ayat 4 juga ada tanda lain. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia saja yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, Allah melindungi hamba-hambanya. Ketika malaikat-malaikat suruhan Tuhan mulai mengamuk, memberikan hukuman kepada bumi ini, kepada dunia ini, Allah pisahkan tuh orang-orang yang telah dipilih Allah, hamba-hamba Allah, dimeteraikan di dahinya. Jadi yang punya tanda di dahi tidak selalu antikris, bisa saja adalah hamba Allah. Tanda ini diberikan Allah, tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang pilihan agar mereka terhindar dari roh jahat, dari penyiksaan, dari pesakitan, dari penganiayaan. Lanjut lagi, Wahyu 14 ayat pertama. Kata firman Tuhan, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Bersama-sama dengan dia jumlahnya 144.000 orang. Dan di dahi orang itu, 144.000 orang itu di dahinya tertulis bukan nama antikris, bukan 66, tapi nama Yesus dan nama Bapa. Artinya apa saudara? Simbol ini. Orang-orang kudus tadi yang terpilih jumlahnya kurang lebih 144.000 dari 12 suku Israel itu diberikan tanda di dahinya nama Yesus, nama Allah. Ya, untuk menerima upah dari kesetiaan iman, dari perjuangan mereka menginjil di masa sengsara besar itu. Lalu ada lagi ayat terakhir, Wahyu pasal 22 ayat 3 dan 4. Firman-Nya berkata, maka tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi kutuk, itu nanti di akhir. Ya, di akhir kekuasaan Allah setelah kiamat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di antara hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajah Allah dan nama Allah akan ditulis atau tertulis di dahi mereka. Ternyata di dahi pun orang-orang tebusan Tuhan ada nama Allah. Bukan cuma antikris. Apakah betul tiap-tiap hamba-hamba Allah, orang tebusan ditulis nama Allah? Bukan. Itu simbol. Mengatakan itu milik Allah. Itu milik Allah. Itu hamba Allah. Itu kesayangan Allah. Begitu. Bukan betul-betul ditulis nama Allah di dahinya. Jadi kayak tato nanti. Tanda ini gambaran dari akhir kehidupan manusia. Terdapat sungai kehidupan sebagai upah dari pelayanan orang-orang kudus tadi. Mereka menikmati hidup kekal tanpa mengalami kesusahan manusia lagi atau kesusahan di bumi ini. Mereka menikmati pohon kehidupan. Nah, kalau namanya pohon kehidupan bukan berarti kita makan buah-buahnya begitu. Ya, ini pun simbolik. Keadaan kita akan selalu sehat dengan adanya pohon kehidupan itu. Kita nggak pernah sakit,
kita nggak bisa jadi tua, kita nggak bisa jadi layu, kita nggak bisa kena virus lagi, dan kita tidak akan mengalami kematian lagi. Begitulah arti dari Wahyu pasal 22. Orang-orang ini mendapat tanda di dahi mereka sebagai milik Allah selamanya. Jadi dari seluruh penjelasan saya, kalau saudara membaca firman, mendengar berita, membaca artikel bahwa ada tanda di dahi, itu bisa berarti tanda itu adalah simbolik. Ya, menurut saya tulisan kitab Wahyu tadi, entah yang dipakai oleh antikris atau dipakai oleh Allah yang ditandakan pada dahi, ya, adalah secara simbolik, diberikan arti simbol. Sangat mungkin tanda-tanda simbolik tadi tidak ada hubungan dengan microchip ini. Microchip adalah teknologi, tanda teknologi atau tanda kemajuan teknologi di zaman kita dan seterusnya ke anak cucu kita. Kiranya saudara dapat memahami bijaksana dan arif. Hubungannya dengan vaksin tidak ada sama sekali. Mari kita dukung pemerintah dengan segala programnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa lalu siapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kami tundukkan kepala. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami faham bahwa sesungguhnya vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah sangat berguna untuk membantu kami agar tidak tertular, tidak mengalami akut jika sampai virus menyerang seseorang. Terima kasih untuk pemerintah yang sangat fokus dan concern terhadap rakyatnya, berjuang untuk bisa menyelesaikan pandemi di tengah-tengah negara kami ini, di negeri ini. Biar kehidupan kembali normal, ekonomi normal, kehidupan normal, keluarga normal, ibadah normal, semua menjadi baik kembali Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian, yang sakit disembuhkan, kami diberikan perlindungan oleh perjamuan ini. Kami mohon penyertaan kuasa keajaiban Tuhan ada bersama kami saat kami menikmati perjamuan-Mu, darah-Mu, bilur-Mu, tubuhnya-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tentunya saudara sudah menerima roti dan anggur ini yang diberikan oleh pekerja gereja. Jika saudara tidak mendapatkannya, saudara bisa menyiapkan roti tawar dan Fanta anggur agar kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini. Mari saya mengajak saudara untuk memegang roti di tangan kanan kita sekalian, bahwa sesungguhnya roti yang kita genggam ini lambang simbol dari tubuh Tuhan yang dipecahkan. Sementara anggur yang kita genggam ini simbol lambang dari darahnya yang telah tercurahkan. Tiap kali kita makan dan minum ini, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus agar kita disatukan dalam persekutuannya, dalam kekekalan, keselamatan, dan penebusannya. Mari kita angkat roti kita dan dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus melakukan hal yang sama pada waktu Ia akan diserahkan. Ia mengambil sebuah roti dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Lakukanlah ini untuk mengingat akan pengorbananku. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan kita ke tangan kanan, dengarkan firman Tuhan kembali. Firman-Nya berkata, kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, sesungguhnya kamu memberitakan firman sampai Tuhan datang kembali. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kiranya perjamuan kudus ini menjadi benteng pertahanan. Kemurahan dan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan turun atas kami sekalian. Sehingga kami terlindungi dari penularan COVID. Kami terjaga begitu rupa Tuhan, sambil kami pun melakukan protokol 3M. Kami bekerja sama dengan Tuhan untuk menjaga diri kami sedemikian rupa. Lindungi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami mendoakan Erwin saat ini Tuhan sedang dirawat di rumah sakit Pertamina. Pakai dokter-dokter, tim dokter dari Dokter Sinta dan teman-temannya untuk merawat Erwin sedemikian rupa Tuhan. Lakukanlah ya Tuhan keajaiban dan mujizat-Mu. Kami berdoa juga untuk beberapa saudara kami yang mungkin tertular positif. Namun kiranya Tuhan menolong. Tuhan menolong Pak Matius juga. Dengan cepat dipulihkan dengan isolasi mandiri. Semua umat Tuhan di gereja di mana-mana. Hamba-hamba Tuhan, pegawai-pegawai, rakyat, masyarakat jelata yang tertular dengan adanya isolasi mandiri dipercepat kesembuhannya. Jamahan Tuhan ada pada mereka. Berikan kekuatan pada pemerintah kami, khususnya Pak Jokowi dan menteri-menteri untuk diberikan tenaga ekstra dapat bekerja semaksimal mungkin. Keajaiban dan kemurahan belas kasihan-Mu menyertai bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Sertai kami sekalian, orang-orang tua kami, anak-anak kecil kami, mantu, cucu, kakek, nenek, orang tua kami. Lindungi ya Tuhan. Demi nama-Mu kami telah meminta dan berdoa. Amin. Saudaraku, hanya satu yang saya sampaikan sebagai lanjutan pengumuman kita. Minggu kedua adalah hari saatnya kita merayakan Imlek. Yang keturunan Tionghoa tidak ada larangan merayakan Imlek sebatas perayaan budaya Imlek ini tidak melanggar firman Tuhan. Tapi karena pandemi belum mereda, masih mengganas, saya berharap Bapak Ibu membatasi diri. Yang biasanya berkumpul dengan begitu banyak famili, ya dikurangi sajalah Ibu Bapak. Ya angpau bisa ditransfer. Jadi kalau Anda biasanya ingin memberikan angpau kepada saya, ya ditransfer saja. Tanyakan nomor rekening saya. Ya maaf, gembala pun tidak memberikan angpau kepada tiap-tiap orang begitu ya. Karena harus jumpa. Jadi kita kurangi perjumpaan kita. Kan ada 3M. Ya, M pertama mencuci tangan dengan baik. Kedua M menggunakan masker. Yang ketiga menghindari keramaian Bapak Ibu. Ya, jangan ada dalam kumpulan orang banyak. Supaya kita bisa memutus mata rantai ini secepatnya. Vaksin kita laksanakan. Kita mendukung program vaksin pemerintah. Ya, dengan merek Sinovac. Mungkin kalau pemerintah mengizinkan vaksin-vaksin merek lain dipersilakan jika pemerintah telah memberikan tanda persetujuan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Sambil mengangkat tangan, Bapa Surgawi, genggam tangan kami sebagai perlindungan Bapa terhadap anak-anak. Tuntunlah perjalanan hidup kami ke depan Tuhan. Buatlah pekerjaan kami baik dan berhasil. Lindungi keluarga kami dimanapun kami berada. Jika sampai terpaksa seseorang, orang tua kami atau anak kami harus pergi keluar, maka perlindungan Tuhan ada bersama mereka. Saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah damai Bapa, kekuatan kasih Tuhan, perlindungan dari Roh Kudus ada selalu bersama kita tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, di sini, di rumah dan dimanapun kita berada, hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.